Shalom. Sabat adalah waktu istimewa yang Tuhan tetapkan untuk umatnya. Bukan hanya sebagai hari perhentian, tetapi juga sebagai penguatan rohani. Saat kita mengakhiri sabat ini, penting untuk merenungkan bagaimana pengalaman rohani yang kita dapatkan pada hari ini terus membentuk kita dalam perjalanan kehidupan rohani kita pada pekan yang akan berjalan di depan kita. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-11 menyebutkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 356, menyebutkan, saat sabat berlalu, ini tidak berarti bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus berakhir. Sepanjang minggu kita harus membawa semangat roh sabat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita hidup terus dalam atmosfer surga, sehingga damai dan kasih-Nya tetap menyertai kita di sepanjang hari-hari yang akan datang. Bagaimana saya dapat membawa roh sabat ke dalam pekerjaan dan kehidupan saya pada minggu yang baru mulai berjalan? Oh, saudaraku, seorang penulis terkenal pernah menuliskan bahwa sabat berlalu, kita harus melanjutkan dengan kehidupan yang tetap diwarnai oleh doa dan persekutuan dengan Tuhan. Jangan biarkan semangat sabat memudar begitu saja saat kita kembali pada kesibukan duniawi kita. Apakah saya telah menggunakan sabat yang akan kita tinggalkan untuk benar-benar beristirahat dan bersekutu dengan Tuhan? Sabat bukan sekedar waktu istirahat fisik, tetapi juga untuk penyegaran rohani kita. Dalam buku The Patriarchs and Prophets, halaman 48, mengingatkan bahwa sabat adalah kesempatan bagi kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Sabat adalah tanda kekuatan dalam menciptakan dan menebus. Itu diberikan untuk membawa umat manusia lebih dekat kepadanya. Dan bagaimana saya dapat menjaga kekudusan dalam pekerjaan dan interaksi saya setelah sabat ini berlalu? Dalam buku The Desire of Ages, halaman 283. Hendaknya setiap hari dalam seminggu menjadi cerminan dari hari sabat. Jangan biarkan tugas dan pekerjaan duniawi menghalangi kesan rohani yang telah kita peroleh sepanjang sabat ini dalam aktivitas pekerjaan kita. Pengalaman Henokh yang hidup dan berjalan dengan Allah. Dalam Kejadian 5 ayat 22, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Menghadapi minggu baru, kita diingatkan akan teladan Henokh, seorang yang hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Henokh tidak hanya berjalan bersama Allah selama 1 atau 2 hari, tetapi sepanjang hidupnya. Ini menjadi panggilan bagi kita untuk membawa berkat pengalaman sabat yang kita sudah peroleh pada hari-hari mendatang, khususnya pada minggu yang akan kita jalani. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi pertanyaan. Bagaimana pengalaman sabat ini dapat membentuk keterikatan hubungan saya dengan Tuhan pada pekan yang akan datang? Jika kita berjalan dengan Tuhan, maka terangnya akan menyinari kita. Kita tidak boleh puas dengan pengalaman rohani yang dangkal, tetapi harus bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari. Christ of Jack Layton, halaman 356. Sebagaimana Henokh bergaul dengan Allah, marilah kita menjaga hubungan dengannya melalui doa, firman, dan pelayanan. Bagaimana membiarkan semangat sabat pudar pada saat matahari terbenam, tetapi teruslah berusaha bersama-sama dengan Tuhan setiap hari untuk terus menemukan semangat sabat ini agar tidak pudar pada sepanjang minggu yang akan berjalan. Mari kita hanya menikmati sabat bukan hanya sebagai hari istimewa, tetapi membawa semangatnya ke dalam hidup kita.
Sabat harus menjadi titik awal dari minggu yang penuh dengan kasih, damai, dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Berkaca dari pengalaman Henokh yang berjalan dan berhubungan erat dengan Tuhan, lewat firman dan doa, biarlah kita siap menghadapi minggu ini dengan sukses dan keberhasilan. Doa kita tentu saja, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sabat yang telah Engkau berikan sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepadamu. Saat kami melangkahkan kaki kami ke dalam pekan yang baru, bimbinglah kami untuk tetap hidup dalam hidup kekudusan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun langkah kaki kita semua. Adalah doa dan harapan saya. Amin.